Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jejak Heru, teman-teman. Dan malam hari ini ceritanya saya diundang oleh salah satu komunitas anak muda Rimbo Bujang yang menamakan diri Terbagi Rubik. Ya, mereka ini adalah komunitas para mahasiswa yang berasal dari Rimbo Bujang. Kebetulan ini kan sekarang mereka kuliahnya online gitu ya, jadi pada pulang kampung. Nah, mereka membentuk satu komunitas, dan ini ceritanya malam hari ini mereka mau mengadakan diskusi tentang Rimbo Bujang dan ya seluk-beluk Rimbo Bujang begitu, sejarahnya, transmigrasi Rimbo Bujang sekitaran itu begitu ya. Dan ternyata channel Jejak Heru ini dianggap satu channel yang bisa menarik untuk sebagai bahan diskusi mereka begitu. Jadi ya bisa dibilang pemantik diskusinya adalah channel Jejak Heru, dan saya diundang. Oke, ya coba nanti kita ikuti seperti apa, simak sampai selesai. Ini tempatnya di Gayo Cafe, Jalan 8, Unit 2, Rimbo Bujang. Selamat malam buat teman-teman, semoga dalam keadaan sehat semua dan selalu sehat. Kita balik lagi di Terbagi Rubik, yaitu salah satu programnya yaitu Circle Lab, yang malam hari ini kita bakalan diskusi mengenai video, arsip, dan Rimbo Bujang. Sebelumnya kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah menyiapkan datang ke sini dan bakalan ikut diskusi hari ini sama pemantik kita hari ini. Alhamdulillah beliau menyempatkan. Kenapa kita ngambil video, arsip, dan Rimbo Bujang? Karena ini yang selalu dekat dan terlupakan sama kita. Kita menggunakan, tapi ada satu hal juga yang kita lupakan gitu. Video yang di sini kita ambil yaitu dari YouTube. Karena di sini penggunaan YouTube itu lumayan besar, tapi yang kita sering lihat itu kalau menurut saya pribadi lebih banyak ke hiburan sama melihat private orang gitu. Sementara arsip itu kan bisa berupa dokumentasi secara fisik atau kayak rekaman gitu. Nah, arsip di sini yang kita sering lihat, semua itu bisa disebut arsip ya. Tapi yang bisa dikenal sama orang arsip yang gimana dulu? Yang penting atau yang punya private-nya orang lain gitu. Di sini yang kita bahas arsip ini, arsip yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa kita sendiri gitu. Yang sering kita abaikan. Mungkin pemateri malam ini yaitu dari Bapak Heru. Beliau merupakan salah satu YouTuber. Tapi di sini beliau mengupload atau mengvideokan atau mengarsipkan suatu hal yang menurut saya itu penting atau mengedukasi anak-anak maupun saya sebagai pelajar gitu. Dimana penguploadan atau video yang ada di YouTube beliau itu merupakan hal-hal penting yang nggak pernah kita ketahui. Bahkan kita kalau pulang itu ya udah cuman untuk tempat nyaman, tapi bukan tempat nyaman yang toksit gitu. Tahu nggak? Kayak ibarat hubungan toksit, kita jalan terus sampai bertahun-tahun,
nyaman tapi itu suatu hubungannya nggak berguna. Sama kayak kita pulang, nyaman tapi toksik, pulang hanya untuk rebahan tanpa kita mengetahui sekitar kita itu apa yang terjadi dan kita itu tinggal di tempat yang bagaimana gitu. Dan gimana sih latar belakang tempat kita tinggal. Nah, itu yang bakalan kita diskusiin bareng-bareng malam ini. Dan semoga diskusi ini bisa bertujuan untuk menambah literasi kita, menambah kita dalam pemberdayaan media yang lebih berguna lagi, baik untuk saya sendiri, teman-teman, dan orang lain gitu. Pengaruhnya itu lebih bermanfaat. Mungkin dari teman-teman dari Terbagi Rubik bisa ditayangin sekalian videonya, beberapa video yang udah di-upload dari Bapak Heru. Itu salah satu video yang diupload oleh Pak Heru, merupakan salah satu arsip yang mungkin kita jarang banget untuk mengkuliknya atau mengetahui bahwa dulu di tempat tinggal kita ini sebenarnya berkembang salah satu aspeknya karena orang-orang trans gitu. Dan kalau bisa dibilang kita tuh di daerah kita sendiri minim banget akan arsip untuk membuktikan identitas kita sendiri gitu, bahwa kita ini Rimbo Bujang dulu tuh latar belakangnya kena apa sih gitu. Nah, hari ini bakalan diisi oleh Bapak Heru. Mungkin Bapak Heru bisa langsung untuk menemani saya hari ini untuk diskusi hari ini. Boleh Bapak langsung ke sini aja Bapak. Nah, ini salah satu foto yang menurut saya ini udah langka banget. Bahkan kalau kita tanya mbah kita yang misalnya orang-orang trans yang ada di sini, minim banget punya kayak arsip yang kayak gini. Bahkan Bapak sendiri bisa mengumpulkan video-video tersebut karena emang sepertinya memang udah niat banget ya Pak ya. Mungkin kalau bisa dijelaskan gitu Pak mengenai video YouTube, kenapa Bapak bisa mengangkat uploadan itu tentang hal-hal yang berbaunya itu sejarah gitu, bukan vlog tentang misalnya memasak atau tentang vlog pribadi keluarga gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita cerita panjang lebar ya, sebelumnya saya terima kasih sekali telah diundang oleh teman-teman di Terbagi Rubik ini. Walaupun sejujurnya saya agak kurang pede gitu karena ini yang undang teman-teman ya kaum terpelajar gitu. Kalau saya cuma lulusan SMA gitu. Tapi ya ini saya anggap sebagai penghargaan buat saya dan saya juga menghargai teman-teman yang telah mengundang saya. Ya baik, tentang video-video di channel saya sebenarnya udah lama ingin membuat semacam mendokumentasikan hal-hal yang ada di Rimbo Bujang dari awal sampai yang terbaru gitu. Jadi dulu sebelum saya coba main di YouTube, saya sempat beberapa tahun kerja di radio, baik di Rimbo Bujang, di Bungo, termasuk di radio Pemda Bungo gitu. Rimbo Bujang khususnya karena saya merantau tahun 2001 di sini, saya melihat ada banyak hal yang menarik untuk diceritakan, terutama untuk generasi muda yang mereka banyak dikeluhkan oleh para transmigran yang menganggap kok sekarang banyak yang nggak tahu jerih payahnya orang tua dulu gitu kan. Kemudian ada banyak hal juga yang menarik untuk kita ceritakan ke orang-orang yang di luar Rimbo Bujang, terutama di Jawa gitu. Seperti apa sih daerah transmigrasi itu gitu. Karena sebagian masyarakat di Jawa yang tidak tahu tuh menganggap transmigrasi itu di daerah Sumatera itu ya banyak harimau, kemudian ya orang-orang susah lah gitu. Padahal yang saya lihat di sini kok jauh beda gitu. Nah, saya pengen kasih gambaran ke mereka. Kemudian yang tentang ya sejarah Rimbo Bujang sendiri, karena saya lihat memang belum ada satu buku atau satu tulisan atau video apapun yang secara lengkap menyajikan seperti ini loh sejarah Rimbo Bujang. Saya pikir itu sangat penting karena untuk generasi ke depan
Kalau nggak tahu sejarah Rimbo Bujang seperti apa, ya nanti rasanya gimana ya, kayak ya mungkin yang diceritakan Mbak tadi, jadi bisa menikmati di sini tanpa tahu seperti apa dulu sejarahnya begitu. Nah, di video-video saya itu sebenarnya saya sih kurang begitu pede, karena video-video saya tentang transmigrasi khususnya Rimbo Bujang itu sebenarnya masih sangat garing, masih apa ya, sederhana sekali. Makanya dalam video-video saya belum berani menuliskan sejarah Rimbo Bujang, itu belum berani. Paling di situ cuma ada jejak sejarah Rimbo Bujang atau sejarah perjuangan transmigran Rimbo Bujang, cuma gitu. Artinya itu hanyalah potongan-potongan gambaran masa lalu Rimbo Bujang. Nah, dengan itu memang sebenarnya dengan menampilkan video-video seperti itu, saya tuh pengennya ada satu komunitas atau pihak tertentu di Rimbo Bujang ini yang betul-betul mau membuat seperti ini loh, sejarah Rimbo Bujang yang secara lengkap, yang dilengkapi dengan data-data yang betul-betul benar gitu. Kalau video-video saya tuh terus terang ya apa ya, ini tuh masih sangat ecek-ecek lah, datanya nggak lengkap, kemudian dari segi peralatan audionya nggak bagus, ngerekamnya juga cuma pakai HP gitu. Nah, harapan saya ada nanti, ya mudah-mudahan ini komunitas anak-anak muda Rimbo Bujang ini yang mungkin membuat satu tim gitu, harapan saya untuk bisa menuliskan sejarah Rimbo Bujang yang lengkap dengan data-data yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, jadi video-video saya itu cuma ya bisa dibilang untuk ini aja lah, semacam ajakan, ayo bikin yang benar gitu. Nah, tentu saja ya harus mungkin bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait ya, mungkin dinas pendidikan, kebudayaan, pemerintah setempat dan sebagainya. Karena dari pemerintah pun kayaknya belum ada yang membuat sejarah Rimbo Bujang seperti apa tuh, saya belum ketemu gitu. Kecuali ada salah satu kayaknya mantan PNS yang bertugas di sini pernah cerita tentang Rimbo Bujang, tapi juga itu pun Rimbo Bujang masa kini, bukan Rimbo Bujang sejak awal gitu. Nah, itulah alasan saya, karena kalau saya yang mau membuat sendiri itu saya merasa belum siap. Pertama, saya berkaitannya dengan waktu untuk membuat itu, kemudian dana dan peralatan. Karena kalau maunya sih pengennya dibuat yang betul-betul sempurna gitu ya. Kalau misalnya video ya alatnya yang bagus, audionya yang bagus, jadi nanti dinikmati generasi besok itu jelas gitu loh. Kalau video saya ya cuma pakai HP, audionya gitu apa adanya gitu, jadi kurang maksimal. Kemudian maunya dibikin, harapan saya itu bisa dibikin buku, kemudian video juga yang tertulis. Karena kalau di YouTube sendiri itu sebenarnya kurang aman, karena sewaktu-waktu dia bisa di take down kalau kita punya masalah sama peraturan YouTube gitu. Ya sepertinya itu dulu yang kita sampaikan. Oke. Menarik banget ya penjelasan dari Pak Heru tadi. Tadi kan sekilas Bapak telah menjelaskan kalau dulu Bapak tuh sempat di radio ya Pak ya? Iya betul. Kemudian kok kenapa Bapak bisa beralihnya ke YouTube? Sementara media sosial itu banyak seperti Instagram, secara nggak langsung Instagram itu bisa menjadi arsip kita loh. Setiap tahunnya dia mengingatkan, kayak Facebook juga tuh, mengingatkan diupload ulang bahwa hari ini Anda telah ulang tahun, katanya kayak gitu kan. Itu kan arsip-arsip yang ada di media sosial lainnya gitu. Kayak di Facebook tuh dia mengingatkan hari ini adalah hari istimewa yang bla 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 gitu. Karena saya juga kurang aktif ya di media sosial yang seperti itu gitu. Kenapa akhirnya kok Bapak tidak meneruskan di radio tadi gitu, melanjutkannya di via YouTube? Oke. Ya, radio ya bisa dibilang saya berhenti total di radio itu yang di Pemda Bungo 2012. Kemudian saya sama teman Mas Agus sempat bikin radio di Sungai Bahar, jalan 1 tahun dengan perizinan yang sangat rumit, 5 tahun baru keluar izinnya. Ketika izin keluar, radio itu sudah tergulung sama zaman kayaknya. Artinya gini, radio sekarang masih jalan tapi sudah kalah sama internet. Udah bisa dibilang untuk nyari duit juga sudah payah gitu. Kita di radio itu jualan, ya khususnya anak muda itu udah hampir nggak ada yang mau denger, paling generasi 50 tahun ke atas itu kita jualan jamu di radio. Jadi sementara kita pengennya sejarah itu diketahui anak muda, bukan kaum yang generasi yang tua gitu. Ya terus akhirnya kayaknya YouTube sekarang yang paling digemari anak muda, bahkan sampai orang tua pun
melihat itu gitu, dan ya memang menghasilkan uang juga. Jadi ya saya coba lari ke YouTube. Ya memang tidak semua konten saya itu tentang sejarah transmigrasi, bukan, tapi memang gambaran Rimbo Bujang, ya mulai dari kuliner, mulai wirausaha di Rimbo Bujang, kemudian juga transmigrasi termasuk yang di luar Rimbo Bujang kita juga angkat itu. Jadi memang tidak khusus sejarah Rimbo Bujang saja, tidak. Intinya sih kita ingin kasih gambaran ke orang luar seperti ini loh Rimbo Bujang. Oke, ibaratnya sekarang itu sosial media membagi pengetahuan menghasilkan cuan gitu ya, bukan kayak membagi kepribadian menghasilkan cuan, itu lebih kurang bermanfaat gitu ya. Berarti itu yang dilakukan Bapak Heru sekarang mengenai arsip itu nggak selalu ditulis aja ya Pak ya, bisa kita abadikan melalui sosial media kita gitu. Ibaratkan sosial media itu emang kita manfaatkan untuk yang bermanfaat atau penting khalayak masyarakat gitu, misalnya untuk pengetahuan masyarakat lain. Untuk YouTube sendiri gitu Pak, menurut Bapak pandangannya dalam konten-kontennya gitu tentang pengarsipan di sana itu menurut Bapak gimana untuk masa depan berikutnya gitu? Ya itu dia yang tadi saya sampaikan juga, sebenarnya agak kurang aman karena sewaktu-waktu bisa kena take down kalau kita melanggar peraturan dari YouTube gitu. Jadi misalnya video itu tidak bermasalah, tetapi ketika kita bikin video yang lain yang bermasalah, misalnya yang video pertama tadi terus terang itu re-upload itu dari pemerintah, dari Kementerian Transmigrasi gitu kan. Ya tapi dia mengizinkan gitu. Kalau misalnya tidak mengizinkan nanti dipermasalahkan, kita bisa kena take down kalau kita ngeyel gitu. Jadi artinya sebenarnya di YouTube itu tidak aman. Cuma sekarang enaknya di YouTube tuh pihak YouTube tuh merekomendasikan ke penonton gitu. Jadi kalau misalnya di Facebook kan cuma beberapa saat nanti hilang kayak gitu. Kalau YouTube tuh akan dicari orang terus dan akan muncul terus gitu. Itu enaknya. Tapi itu kurang aman. Bagusnya nanti ada di blog-blog apa gitu, biar lebih aman dan mudah di copy gitu. Kalau di video tuh ya seperti itu lah. Takutnya tiba-tiba di-hack orang gitu ya Pak. Kalau YouTube di-hack sih jarang. Tapi yang paling sering itu di take down sama pihak YouTube sendiri. Karena yang punya video misalnya ada satu video kita yang bermasalah misalnya. Oke. Untuk dapetin beberapa arsip tadi nih Pak, menurut Bapak kita ngambil regionnya yang kecil aja ya, yang maksudnya yang di sekitar kita aja, yaitu di Rimbo Bujang gitu. Kayak arsip tadi nih Pak, saya udah berjalan nih tentang arsip tadi, susah banget dapetin fotonya Pak. Padahal saya kalau bisa dibilang nih, kalau pemerintahan seharusnya mereka memberikan itu kepada saya gitu, karena itulah yang saya butuhkan. Tapi saya sulit banget dapetnya, bahkan saya taunya melalui YouTube Bapak. Oh iya betul. Ya ini juga salah satu kesulitan saya. Jadi sebenarnya saya juga pengen tersambung sama pihak pemerintah, desa, dusun, kecamatan gitu. Tapi yang jadi masalah mereka itu, terutama misalnya kepala dusun itu anak-anak muda sekarang nih. Jadi mereka banyak yang nggak ngerti, nggak punya itu, dan desa juga banyak yang nggak punya arsip itu gitu. Jadi memang itu saya mendapatkan itu, memang saya umumkan di Facebook memang. Siapa sih yang punya foto-foto zaman Tran dulu? Ini biar saya simpen, biar bisa dilihat orang banyak, lebih bermanfaat, nggak cuma dilihat sendiri gitu. Ternyata ada beberapa yang saya punya, jadi saya datangi. Itu ada 5 keluarga, ada satu lagi sebenarnya di unit 6, tapi saya belum sempat datang. Jadi dan yang punya itu memang orang-orang tertentu, biasanya kayak veteran kayak gitu. Kalau dulu karena foto itu satu hal yang mahal kayaknya, jadi nggak banyak memang yang punya itu sih. Jadi saya tawarkan memang kemarin di Facebook itu, yang punya foto sini biar saya ini publikasikan di YouTube biar bisa dilihat banyak orang gitu. Kalau dari pemerintah kayaknya memang agak sulit. Kalau mau cari kayaknya lebih ke bungo kayaknya, karena dulu kan bungo tebu, bukan tebu sendiri kan. Jadi kayaknya kalau arsipnya lebih ke bungo tebu kayaknya. Cuma ya itu di pemerintah tuh gampang mau susah. Iya, berarti langsung ke pribadi orangnya ya? Iya. Dan itu pun memintanya lewat media juga lagi kan? Iya betul, baru saya datangi. Dan saya lebih percaya karena foto yang saya dapatkan itu adalah foto-foto lembaran kertas gitu. Jadi kemungkinan katakanlah palsu itu kayaknya jarang, karena fotonya itu memang udah pudar, udah nggak bagus gitu, dan dalam bentuk kertas bukan di kita. Dan kemudian saya foto lagi.
Jadi kemungkinan katakanlah bohong itu kayaknya enggak, karena mereka punya album gitu. Dan orangnya saya tanya tetangga itu, ya ini Pak ini gitu. Jadi makanya saya yakin bahwa itu fotonya asli. Berarti untuk Bapak mengabadikan di YouTube sendiri pun Bapak melakukan observasi juga ya Pak? Oh, Berarti iya. Bapak lebih ilmiah daripada kami dong. Maksudnya kesadarannya lebih tinggi Pak gitu daripada kami gitu kan. Cuman pengen ya pulang tidur, kangen mama papa pulang lagi gitu. Ya karena kita nggak berani kalau misalnya asal-asalan itu ternyata salah. Karena ada juga misalnya yang bilang ini foto Ibu R.A. Kartini katanya. Tapi ketika kita amati betul ternyata oh bukan, itu istri Pak Karno yang kayak Jepang, yang dari Jepang itu gitu ya. Jadi ya kita insya Allah hati-hati juga masalah ini karena ya itu kaitannya sama sejarah tadi kan gitu. Ya udah banyak banget nih penjelasan dari Bapak Heru. Dan ini kan kita diskusi nih, jadi kita juga butuh nih pendapat dari teman-teman di sini. Ibaratnya Bapak tadi udah menjelaskan panjang lebar. Nah sekarang kita minta nih pendapat dari teman-teman juga mengenai arsip video. Boleh sih secara umum, tapi lebih baiknya kita spesifikkan aja dulu tentang daerah sekitar kita yaitu Rimba Bujang gitu ya. Mungkin dari teman-teman mau ngasih pendapat tentang diskusi hari ini. Mungkin ada? Ada dong. Siapa ya? Dari Mas baju merah boleh dong. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rufan Sihun. Nah, yang akan saya tanyakan kepada Bapak Heru, untuk pertama kali transmigrasi yang ada di Bungu Tebo ya Pak waktu itu ya, apa di sini di Rimba Bujang? Iya, Rimba Bujang tapi waktu itu kabupatennya masih Bungu Tebo. Untuk pertama kali yang ada di Rimba Bujang ini diawali tahun berapa dan dipimpin oleh siapa waktu itu, khususnya di Rimba Bujang? Demikian yang dapat saya sampaikan. Oke, ya ini juga itulah saya belum lengkap juga. Kalau yang setahu saya itu tahun 1975 itu dari unit 1. Kemudian unit 7 itu 1977. Kalau yang kebanyakan itu 1978 itu yang banyak. 76 tuh unit 2 kalau nggak salah. Nah, yang kebanyakan unit 10, unit 11, unit 9 itu rata-rata 1978. Nah, kalau yang tokoh-tokoh yang terlibat di situ itu ya saya juga belum punya informasinya, tetapi waktu itu bupatinya, gubernurnya saya lupa juga sih itu. Yang kemarin yang bapaknya siapa ya kemarin nyalon kalah? Kalau kalah nggak inget Pak. Kalau menang inget Pak. Yang Abdul Muthalib kalau nggak salah gubernurnya waktu itu. Nah makanya Abdul Muthalib itu dibagi transmigran itu ya pahlawan juga. Jadi mereka diantar ke sini didampingi sama gubernur Pak Abdul Muthalib itu almarhum. Itu aja yang saya tahu. Tokoh-tokoh yang lain saya belum tahu. Nah itulah yang saya harapkan nanti ada satu tim yang menyusuri itu, yang dibikin sejarah yang lebih lengkapnya gitu. Kalau saya cuma potongan-potongan aja. Ya itu. Baik. Dari Mas siapa tadi Mas? Mas Rufan. Iya. Mungkin itu udah terjawab Mas untuk pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya boleh, yang ngasih pendapat tentang arsip, tentang penggunaan media sekarang. Gimana kan kita anak-anak zaman sekarang nih, ya namanya kalau udah terjadi industri revolusi industri, berarti kita udah mengalami masa modern nih. Buat teman-teman mungkin ada yang mau ngasih pendapat dari di tengah, mungkin ada dimakan ya. Mungkin teman-temannya dari sini, teman dari Pak Heru ya ini, yang dari sini nih. Dari pondok pesantren, dari pondok pesantren. Oh boleh Mas. Tetanggaan. Ada yang mau ditanya? Belum.
Mungkin dari yang di sini. Perkenalkan, nama saya Indra. Saya bukan ingin bertanya Pak, tapi gimana ya, saya juga tertarik sama ide-ide Bapak. Cuman kan kalau Bapak lingkup kecil Pak, cuman kedepannya ada nggak Bapak ingin mengetahui tentang sejarah istilahnya Kabupaten Tebo? Maksudnya sejarah tentang yang asli suku Melayunya gitu Pak. Oke. Ya, itu sebenarnya juga udah terpikir dan banyak yang minta sebenarnya. Tapi ya itu saya kesulitannya di waktu, karena saya harus berbagi waktu dengan saya buka warung di rumah gitu. Itu yang jadi kendala. Dan sebenarnya itu satu tantangan sih, karena salah satu yang terkait sama transmigrasi itu juga sebenarnya penduduk lokal. Misalnya gini, kalau dulu itu setahu saya aturannya transmigrasi itu 20% penduduk lokal yang warga Melayu di sini, kemudian yang 80%-nya pendatang. Kalau yang terbaru sekarang itu 50% lokal, 50% pendatang, artinya yang dari Jawa gitu ya. Nah, yang saya belum ketahui yang di Rimba Bujang yang 20% lokal itu mereka siapa, sekarang pada kemana, ini saya belum tahu. Dan saya sebenarnya tertantang untuk cari itu gitu sebenarnya. Saya ingin buktikan bahwa ya memang transmigrasi itu sebenarnya bukan, ya kalau di video saya kan banyak juga nih yang wah itu Jawanisasi gitu loh. Tapi padahal dari yang saya tanyakan ke mereka, misalnya yang unit 11 itu ya 20% dari kepala desanya menyebutkan memang ada 20% itu yang lokal. Hanya saja rata-rata yang transmigran lokal itu banyak yang nggak betah, jadi dijual, dibeli sama transmigran yang mendatang begitu. Nah, tapi saya sebenarnya juga tertantang untuk membuktikan benar nggak sih dan siapa saja mereka, masih ada nggak. Ini yang saya agak kesulitan di sana karena terkait waktu juga. Kemudian yang lebih luas, yang ke Tebu, sebenarnya juga Tebu satu sejarah Tebu itu satu daerah yang sangat bersejarah. Saya pernah baca buku yang zaman Majapahit, itu di zaman Majapahit itu bahkan Tebu sudah masuk tercatat Tebu itu dari Bungo lebih terkenal Tebunya. Tapi Tebu kenapa sekarang jadi kalah sama Bungo ya? Padahal kalau dalam sejarahnya yang saya pernah baca di buku yang zaman Majapahit, Tebu itu masuk wilayah Majapahit yang tertulis dalam sejarah tahun sekian gitu. Saya tertantang juga sebenarnya untuk cari tahu itu, tapi itu masih terkendala waktu. Terima kasih itu. Terima kasih. Dari tadi kan kita membahas tentang arsipnya nih. Kok nggak ada yang mau nyinggung tentang media sosialnya sih? Atau kita pengguna media sosial yang kurang ke edukasinya atau apa gitu? Mungkin dari teman-teman bisa berpendapat tentang sosial media yang kita pakai sekarang nih. Menurut teman-teman gimana? Seharusnya bagaimana? Dan manfaat yang harus kita berikan tuh seharusnya gimana gitu? Mungkin dari teman-teman yang di tengah ini bisa kasih argumennya. Ya, salam Indonesia. Ya, pengen ngasih pendapat. Media sosial tuh nggak ada kata harus. Namanya media kan, apalagi ada kata sosialnya. Ya terserah orang mau bersosial di media kayak gimana caranya. Cuman buruknya banyak orang yang bermedia sosial tapi tidak ada kata sosial di situ. Jadi kayak orang di Facebook aja deh yang semua orang main ya. Nggak tahu kalau sekarang udah main TikTok. Facebook aja ngepost status terus dikomentari atau ya dikomentari lah intinya. Terus dia ngerasa nggak terima, apa sih ini masa dikomentari gini. Terus di mana bersosialnya gitu, coba orang nggak boleh berkomentar. Itu masih mending ya. Ada yang lagi yang lebih parah. Orang ngepost gitu, terus kita komen. Minggu ke depan dia udah nggak mau buat status lagi dan dimatiin komentarnya. Itu kan agak-agak ngaco ya. Maksudnya dari mana bersosialnya gitu. Berarti kan ini media introvert. Bukan media sosial. Jadi ya menurutku tuh sekarang udah geser media sosial tuh udah jadi apa ya, udah jadi TV gitu, cuman satu arah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngomong, komentarin atau apa-apa.
Jadi mau ngapain lagi bermedia sosial atau bersosial di media? Mau ngapain lagi ya kan? Masa kita komen, misalnya nih ada cewek yang cakep ya kan, yang seksi, terus kita komen, ih seksi, cetok misalnya ya, cetok gitu, terus orang itu nggak terima tuh, apa sih ini komentar nggak jelas lah. Kita kan bersosial nih, ya walaupun itu cara bersosial yang buruk ya, setidaknya tapi itu lebih baik daripada daripada tidak bersosial di media sosial. Jadi kekacauan yang tak lihat tuh anak-anak muda sekarang, aku kan masih muda. Jadi sekarang udah tidak ada kata sosial di media sosial. Sekarang udah jadi TV mungkin yang satu arah aja, atau jadi radio. Malah kalau menurutku kalau kita lihatlah lagi ya, malah bagusan TV sama radio loh sebenarnya. Masih bisa kontak person, nelpon. Apa sih mas ngeplay lagu yang nggak jelas? Masih bisa. Sekarang tuh udah nggak bisa lagi. Coba deh, pernah kali ngalamin kita nge-komentar status orang, postingan orang terus nggak dibalas lagi itu? Mungkin semuanya pernah ngalamin ya? Iya. Itu biasanya 80% bilang sering tuh cowok yang jelek. Iya serius. Kalau cowok yang ganteng, pakai ninja, KLX mungkin itu pasti dikomen. Iya benar. Atau enggak foto profilnya pakai kamera deh. Nah itu dikomen tuh, yakin aku. Iya kan, makanya sekarang sudah tidak ada lagi kata sosial di sosial media. Jadi pendapatku sih, ya fuck lah untuk anak-anak muda yang main sosial media tapi tidak bersosial gitu. Jadi kasihan kan guru PPKN yang ngajarin, tapi nggak ada guna kan. Ya itu doang pendapatku sih. Oke, pada intinya tadi penjelasan dari teman kita emang sosial media itu emang lebih ke pribadi ya, dan itu pun karena sebenarnya kita harusnya bersosial malah menimbulkan efek yang kurang bagus, dan itu pun kayak mengganggu psikis kita. Tiba-tiba kita mematikan komentar, itu kan berarti pribadi kita sebenarnya ada apa sih gitu ya kan, yang seharusnya untuk sosial malah jadi untuk pribadi sendiri. Mungkin dari teman sini mau dong tambahan dikit ya, dari sini nih yang cewek-cewek. Boleh ya? Mau dong pendapatnya? Nanya kenapa nggak balas? Bebas tentang arsip, Iya, yang tak singgung tentang juga. sosmed sekarang, penggunaan sosmed. Perwakilan dong dari cewek-cewek cantik di sini. Sebenarnya kalau sosmed sekarang ya, selain buat arsip itu, kalau untuk anak muda itu sebagai aktualisasi diri nggak sih? Kayak kita tuh pengen terlihat, diakuin. Jadi kayak kita kalau ngepost semata-mata nggak cuman kayak buat biar besok bisa kita lihat-lihat lagi, cuman kayak aku lagi cantik nih, gitu kan? Gitu nggak sih? Kayak lagi bagus nih fotonya, jadi pengen aku post biar dapat kayak pengakuan juga dari orang lain gitu kan. Itu kan bisa dilihat juga dari kayak jumlah like, kayak komentar juga kan, kayak followers juga. Makanya banyak banget anak muda sekarang kayak bangga banget kalau misalnya Instagramnya itu followersnya bisa ribuan. Kayak dia tuh punya kebanggaan tersendiri gitu. Jadi sosmed tuh kalau sekarang mungkin lebih ke selain arsip juga ke aktualisasi diri sih bagi anak muda, kayak gitu sih. Iya benar sih, itu termasuk saya juga ya, dikit tadi. Mungkin kita pengen lihat nih pandangan dari Bapak Herunya gitu terhadap pendapat dari teman-teman tadi Pak tentang media yang digunakan. Memang banyak komentarnya dari personal ya, bukan untuk edukasi atau pengetahuan yang di share gitu, yang di yang di share, dibagikan gitu. Ya share juga. Terima kasih. Itu kan bahasa Inggris, Pak. Ya, saya ikut bermedsos tahun 2010. Saya sempat, ya mungkin sama seperti apa yang dipikirkan Mas tadi dari Jalan 5 ya. Hingga akhirnya saya berhenti total. Ada beberapa tahun saya berhenti karena saya anggap nggak penting. Tetapi waktu itu saya buka usaha gitu. Saya lihat di Rimbu Bujang itu ada keponakan tuh, dia jualan apa sih namanya, yang buah-buahan dikasih itu salad ya.
ternyata di Rimbu Bujang kenceng loh, gimana sih cara masarinya? Ternyata dia lewat medsos gitu. Dan saya lihat medsos isinya ibu-ibu banyak gitu kan. Akhirnya sudahlah saya hidupkan lagi Facebook, dan betul saya kaget ternyata kayak pasar sekarang Facebook itu gitu. Nah disitulah akhirnya emang medsos lebih saya manfaatkan untuk memasarkan usaha saya, itu aja. Kalau untuk yang sosial kayak itu memang saya agak sependapat sama Mas tadi udah bergeser gitu. Tapi untuk marketing kayaknya masih sangat efektif gitu. Kemarin saya coba misalnya jualan pinang, kemudian jualan madu, itu kita di grup-grup itu sangat efektif gitu. Jadi saya lebih ngambil medsos sekarang lebih ke untuk jualan, bukan untuk bersosialisasi, bukan. Itu. Oke, berarti emang selain untuk pengetahuan, memang ya sosmed ini memberikan kita itu ya cuan, uang, money. Menurut saya juga itu suatu hal yang positif ya, karena memang secara materialnya itu kita terpenuhi juga gitu. Nah, kami di sini nih Pak, sebagai teman-teman yang secara nggak langsung kan sedang menjajaki, ada yang sekolah, terus ada yang mencari pengalaman sama teman-teman juga gitu. Minta motivate-nya gitu, motivasi atau pengarahan dari Bapak menggunakan media sosial itu memang ada sesuatu hal yang kita ingin simpan, tapi itu penting dan pengaruh baik buat orang lain gitu, jadi pengetahuan gitu. Ya medsos saya pikir ya tergantung ini ya penggunaannya sih memang. Ya untuk yang hal-hal positif sebenarnya banyak juga, termasuk ya untuk dokumentasi dan sebagainya. Kita juga sekarang anak-anak muda juga banyak kayaknya belajar atau cari misalnya di YouTube tutorial ini, tutorial itu juga banyak. Jadi ya barangkali sebenarnya tergantung penggunanya juga sih. Dan memang sayangnya ya kalau kita di Indonesia kita lihat yang trending kadang-kadang yang sampah itu yang jadi masalah kadang-kadang. Jadi yang trending kadang yang malah bukan bermanfaat tapi hal-hal yang tidak penting gitu. Itu yang kita sayangkan. Tetapi sebenarnya itu tergantung penggunanya. Kalau kita memanfaatkan untuk yang positif, insya Allah juga banyak yang suka, banyak yang bisa mengambil manfaat. Ya terbukti sekarang misalnya kayak kita buka usaha apapun, kita buka YouTube ada di situ, kita mau masak apa kita buka di situ ada gitu kan. Itu yang positif kan. Itu cuma ya itu masyarakat kita Indonesia kadang-kadang agak aneh, yang trending itu justru yang sampah gitu. Itu aja sih. Iya benar Pak. Gini kan selama Bapak berjalan nih mencari beberapa arsip yang Bapak abadikan nih Pak, ada nggak hal-hal menarik gitu selama Bapak observasi ke orang-orang yang dulu bahkan mencari arsip tersebut gitu? Oh iya, beberapa transmigran karena sudah sangat sepuh, mereka kadang nggak ngerti apa yang kita mau. Misalnya gini, kita mau cerita, kita shooting tuh dia canggung gitu. Ini untuk apa? Nah, ketika kita bilang untuk YouTube, mereka nggak kenal YouTube gitu karena udah sepuh, udah 80 tahun ke atas gitu kan. Itu kesulitannya. Kemudian yang ke pemerintah ya itu tadi memang sulit ke pemerintah kayak apa ya? Kayak nggak butuh gitu. Tapi saya belum pernah coba kalau yang ke Bungo, ke Pemda Bungo, terus ke kecamatan saya belum pernah karena memang ya waktu terus juga agak kesulitan. Tapi ke yang lebih kecil kayak misalnya kepala dusun, kepala desa itu ada beberapa hal yang mereka kayak nggak penting gitu, kayak gitu sih gitu. Makanya nemui kepala desa itu susah gitu. Nah yang tadi sama yang disampaikan Mas tadi, saya juga sempat ke temui kepala desa itu juga susah, dan saya minta tanggapan mereka dampak transmigrasi untuk warga lokal misalnya, mereka nggak berani jawab gitu. Wah itu rawan Mas misalnya gitu. Padahal kita udah sampaikan bahwa kita tetap akan pilah-pilah, hati-hati, kita seleksi bagi apa yang kira-kira itu nggak berdampak negatif, kita udah ini. Tapi ternyata tidak banyak juga yang mau cerita. Kemudian juga yang ini kaitannya yang di luar Rimbu Bujang sedikit saya singgung misalnya, karena saya di YouTube tuh karena kalau Rimbu Bujang kan zaman Pak Harto gitu ya, jadi seolah-olah saya itu pendukung Pak Harto gitu, seolah-olah saya selalu memuja-muja Pak Harto, padahal tidak. Jadi saya sampaikan apa adanya saja. Termasuk misalnya proyek zaman Orde Baru yang paling bermasalah itu adalah Kedungombo. Kedungombo itu
juga dipaksa tran kan, dan itu paling bermasalah. Kalau nggak mau ikut tran itu nanti dianggap PKI begitu. Nah, saya coba cari itu, ada ketemu sebenarnya di Kuamangkuning itu ada beberapa transmigran asal Kedungombo. Tapi ketika kita mau ajak wawancara tentang itu, mereka nggak mau gitu. Padahal sebenarnya kalau sekarang nggak perlu takut sih, tapi mereka ada juga yang masih takut cerita tentang itu gitu. Itu proyek paling bermasalah kaitannya sama transmigrasi, tapi itu memang di luar Rimba Bujang. Ya itu aja sih gambaran, ya ada beberapa hal yang memang sulit untuk cari ya sumber seperti itu. Berarti secara nggak langsung dari pembahasan Pak Heru itu bukan anak-anaknya yang perlu, bukan hanya kita yang perlu diedukasi, tapi kita juga harus memberitahu pengetahuan ke orang-orang yang dulu gitu, bahwa sekarang ini kita melakukan ini untuk aktivitas yang memang bermanfaat gitu, bukan untuk karena rezim-rezim tertentu gitu ya Pak ya. Malah itu suatu penghambat yang luar biasa, karena di sejarah itu fakta yang paling valid itu adalah orang, subjeknya gitu. Fakta kedua itu baru nanti kayak arsipnya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dan itu memang susah dari orang-orang di sini ya Pak. Kalau yang apa ya, ada beberapa yang susah, ada beberapa yang dia ngerti maksudnya ya mudah gitu. Tapi kalau yang sudah sepuh kadang mereka nggak ngerti apa yang kita mau. Tapi sebenarnya sih saya belum ketemu yang tokoh-tokohnya, itu yang penting sebenarnya. Misalnya camat pertama di Rimba Bujang itu kayaknya masih ada sih, itu saya belum ketemu di unit 2 ini. Nah mungkin beliau bisa cerita banyak. Terus kepala KUPT itu siapa ini saya belum ketemu. Jadi selama video-video yang saya unggah itu masih ketemu sama transmigran secara pribadi aja, belum yang terkait sama pejabat atau ya tokoh-tokohnya gitu, masih ke transmigran selaku pribadi saja gitu. Oke, saya ingin menyangkutkan sedikit ya. Secara tidak langsung nih Pak, berarti Bapak sudah membaca beberapa literasi yang menurut Bapak itu kayak menarik gitu ya. Makanya Bapak mau mengangkat Rimba Bujang gitu, kayak soal trans gitu ya kan sekarang. Oh iya, sebenarnya tidak, karena ini, jadi saya dari Jogja, saya merantau ke sini tahun 2001. Ketika saya kecil itu kan dulu sering nonton layar tancap sahur sepuh kayak gitu. Nah sebelum film utama itu biasanya diputar film-film promosi kalau nggak KB transmigrasi gitu. Nah jadi saya kebayang, oh transmigrasi itu seperti itu gitu waktu itu masih kecil kan, dan nggak disangka-sangka ternyata saya sekarang hidup di daerah transmigrasi, dan banyak di kampung saya itu nggak tahu seperti apa daerah transmigrasi. Makanya saya pengen sampaikan seperti ini loh, daerah transmigrasi itu ternyata maju, nggak seperti yang mereka bayangkan gitu. Memang ada beberapa daerah yang bermasalah, dan ternyata Rimba Bujang itu kalau saya bandingkan dengan daerah lain di Sumatera Barat, di Jambi, Rimba Bujang ini paling beruntung, paling aman, hampir nggak ada konflik, dan jatahnya paling banyak 5 hektar, dan hampir nggak ada konflik kecuali perbatasan, misalnya kayak unit 4 Jalan 7 itu ada sedikit konflik di perbatasan, tapi selalu bisa diselesaikan gitu. Kalau yang daerah lain tuh kayak misalnya Sitiung 2, Sitiung 3, Kuamangkuning unit 13 semuanya bermasalah. Bahkan yang terbaru zaman SBY kemarin yang di Muara Buat hampir nggak dapat apa-apa, sekarang dipatok untuk perusahaan kayak gitu, nggak dapat sertifikat apa, padahal mereka korban gempa Jogja sama yang dari Gerobokan. Jadi di Rimba Bujang ini yang paling, saya pikir paling aman, paling beruntung lah gitu. Daripada yang lain ya Pak ya? Iya betul. Dan paling maju juga ekonominya di Tebo kalau bisa dibilang gitu ya? Di Jambi, bisa bilang di Jambi, karena dulu kami bikin radio di Sungai Bahar itu, kami juga ya sedikit nyari-nyari informasi. Perputaran uang yang paling tinggi itu adalah di Rimba Bujang sama Sungai Bahar. Karena dulu di Rimba Bujang udah ada radio, makanya kita bikin di Sungai Bahar gitu. Oke, udah panjang lebar nih. Bapaknya kayak mengasih penjelasan gitu. Pengen beberapa pertanyaan dari teman gitu terkait trust atau media juga boleh. Saya pengen teman-temannya dari ujung situ, berdua mas-masnya yang cakep, mungkin salah satu dari mereka itu ada anak trans yang saya kenal juga, mungkin bisa kasih pendapat atau pertanyaan juga boleh.
Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Bicara mengenai trans. Sebelum saya bicara lebih jauh, lebih baik saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Prayo Buskardi. Alamat saya di Jalan Imam Bonjol di 2000 Bujang atau Jalan 4. Diskusi hari ini sangat menarik, terutama saya paling ingin tahu itu bagian arsip sebenarnya. Kalau arsip terus transmigrasi, kalau kita bicara tentang transmigrasi, ada ada gambaran Pak Harto yang mungkin kita tahu enak zamanku toh, mungkin teman-teman tahu enak zamanku toh pada Pak Harto menilik ke zaman sekarang. Sebenarnya bukan masalah zamannya, tapi kembali lagi kepada pola pikir kita. Untuk mengenai transmigrasi mungkin saya tetapi saya lebih memberikan masukan untuk pemateri kita, dan saya ingin bercerita. Kebetulan abah saya itu yang bernama Minto Yono itu dulu merupakan kepala lurah pertama di Rimbo Bujang, dan kalau teman-teman masuk di lurah itu ada pojok sebelah kanan itu ada gambaran siapa lurah pertama, lurah kedua, dan seterusnya. Dan di situ juga terpapang bahwa dulu tuh Rimbo Bujang ini adalah daerah trans. Dan di sebelah ketika memasuki kantor lurah sebelah kanan itu terpapang bahwa kalau nggak salah baca itu ada sekitar 403 kakak kepala keluarga yang didatangkan dari Jawa, kemudian transmigrasikan ke daerah sini. Itu mungkin yang bisa jadi gambaran buat Pak Menteri, atau mungkin bisa mengulik cerita lebih dalam lagi, bisa hubungi beliau, kebetulan saya sendiri. Mungkin dia tahu juga mengenai apa dulu trans itu seperti apa, zamannya seperti apa, terus kehidupannya seperti apa. Terus yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada Pak Menteri atau pemantik diskusi kita, seberapa penting yang namanya itu arsip bagi seluruh, baik itu arsip untuk kegiatan organisasi atau arsip untuk pemerintahan, itu seberapa penting sebenarnya arsip itu bagi kita gitu loh. Apakah arsip itu hanya sekedar buku-buku atau segala cakupan dokumen-dokumen atau apa, dan seberapa pentingkah dari arsip itu sendiri? Mungkin itu sih pertanyaan dari saya terkait arsip. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Langsung aja, langsung aja Pak. Ya, terima kasih. Nanti saya boleh minta nomor HP-nya biar. Ya sebenarnya saya udah cari itu, udah dapat informasi sih jalan 4 gitu, tapi waktunya yang memang belum ketemu gitu. Mudah-mudahan nanti saya bisa cari gitu. Kemudian menyinggung masalah rezim Soeharto gitu ya. Jadi memang di transmigrasi itu banyak dipuja-puji lah, seolah-olah ya yang paling berhasil. Tapi sebenarnya tidak juga kalau menurut saya, karena jadi itu kaitannya juga sama pejabat daerah juga sih. Jadi ketika di Rimbo Bujang itu berhasil, itu salah satunya juga karena dukungan sama pemerintah daerah Jambi dan sebagainya, dari kementerian, maksudnya dulu Menteri Transmigrasi, kaitannya dengan itu juga. Karena ada beberapa daerah transmigrasi juga yang bermasalah. Yang pertama tadi yang dari Kedung Ombo itu paling bermasalah. Kemudian misalnya yang di Sitiung itu kemarin saya di Pulau Mainan itu transmigrasi zaman Pak Karno, itu daerah lahan transmigrasinya tergusur oleh Transitiung zaman Pak Harto. Jadi artinya ya rusuh juga dulu itu, kayaknya itu kaitannya sama yang pengelola pelaku pejabat di daerah setempat juga gitu. Karena Sitiung waktu itu kayaknya Wonogiri itu memang harus dipindahkan ke sini, dan maunya waktu itu harusnya cukup di Sitiung, tapi kan ternyata nggak cukup, makanya ke Alailir, kemudian di daerah Sumatera Selatan kalau nggak salah, atau daerah Bengkulu gitu ada gitu. Jadi ternyata ada juga tanah transmigrasi zaman Pak Karno yang ikut diserobot gitu. Nah jadi ya Pak Harto, saya pikir kalau pandangan saya pribadi, berjasa memang untuk daerah-daerah
transmigrasi, tapi tidak 100% karena ada banyak juga proyek transmigrasi yang bermasalah di zaman Pak Harto. Kemudian pentingnya arsip tadi ya. Jadi kalau yang saya maksud arsip sebenarnya saya pengennya lebih ke buku sejarah secara lengkap gitu, yaitu mulai berapa jiwa yang didatangkan dulu seluruh Rimbu Bujang, Rimbu Ulu, Rimbu Ilir itu berapa. Kalau kemarin saya coba misalnya di unit 11 itu ada 500 kakak gitu. Tapi kalau secara keseluruhan saya belum punya data itu. Kemudian tepatnya tahun berapa, kemudian tokohnya siapa-siapa. Kalau menurut saya penting untuk generasi ke depan, karena kalau nggak tahu sejarah tuh ya ibaratnya kita nggak mengenal diri kita gitu kan. Kalau bagi saya ini loh ya. Ya ibaratnya saya hidup tapi saya nggak tahu orang tua saya siapa, lahirnya kapan, dulu gimana. Jadi ya kayaknya kurang inilah, hidupnya kayaknya kurang lengkap atau kurang gimana lah. Jadi kemudian juga barangkali untuk memotivasi sih, ketika kita ngelihat arsip video seperti itu misalnya zaman dulu ternyata nggak mudah ya. Untuk membuka hutan yang dulu tidak dibuka 100% kan, ada sebagian yang harus dibuka sendiri dan tidak pakai sinsu semua, harus pakai misalnya gergaji panjang itu. Jadi artinya membuka lahan transmigrasi di sini bukan satu hal yang mudah, yang sekarang bisa seperti kita nikmati langsung enak kayak ini bukan, tapi sulit dan banyak cerita-cerita yang banyak tertimpa pohon, banyak juga yang nggak betah akhirnya pulang ke Jawa, itu banyak gitu loh. Nah, dengan mengetahui itu, dengan arsip-arsip yang dibuktikan dengan arsip-arsip itu, harapannya sih generasi ke depan tuh tidak sembarangan aja gitu. Ya maaf ngomong ini misalnya masalah sekarang gitu ya. Dulu membuka lahan 5 hektar tuh susahnya minta ampun, tahu-tahu sekarang sertifikatnya digadekan ke ikut investasi yang nggak jelas gitu misalnya. Ya alangkah kasihannya orang tua dulu yang membuka itu. Ya maaf ini ya. Ya artinya saya pengen sampaikan itu karena ya sangat salah satu hal yang pentingnya itu. Jadi kalau nggak ada arsipnya, nggak ada bukti sejarahnya, ya ibaratnya generasi nanti itu hidup yang nggak mengenali asal usulnya gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Baik, saya tambahkan sedikit. Benar banget yang dibilang sama Bapak Heru. Keberadaan arsip itu penting karena itu yang membuktikan identitas kita, baik sebagai manusia, organisasi, kemudian yang ada di pemerintahan, dan itu sangat-sangat berguna untuk ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada arsip, contoh aja kayak kita sendiri, kalau kita nggak punya akte, kita nggak tahu kita tuh anak siapa gitu. Walaupun orang tua kita ada di hadapan kita, karena bukti fisik itu nggak ada gitu. Iya, agak kasihan. Ya orang tuanya tiba-tiba bosen kan sama anak ini, kamu bukan anak aku, kata dia kayak gitu kan. Karena bukti fisik tadi tuh nggak ada gitu. Sepenting itu loh arsip gitu. Jangan kan gitu ya, kayak anak zaman sekarang. Foto cewek nih, kalau kita nggak punya foto cewek kita atau cowok kita di HP gitu kan, itu arsip loh, gambar itu gitu. Kita nggak punya, cewek kita bisa ngaku aja jadi pacar orang lain, karena orang bakalan nanyain mana sih bukti fisik tadi itu gitu. Jadi penting banget ya sebuah arsip itu. Nah tadi nih di sini ada krisik-krisik pertanyaan, boleh disampaikan kakak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tara Elia Bensiska, saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai arsip ya kan Pak, dan saya tadi ada mendengar kalau Bapaknya bilang kalau kita tidak tahu sejarah berarti kita tidak tahu jati diri kita gitu kan. Nah yang kita tahu sekarang kan namanya arsip itu kan draft untuk kita simpan. Dan semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya sejarah itu, maka draft atau arsip itu akan semakin banyak terkumpul. Kalau itu pendapat saya sih. Jadi karena kita generasi muda, generasi milenial, kita pasti lebih mengikuti trending. Dan kita lihat seperti YouTube itu mulai tergeser dengan adanya aplikasi-aplikasi cuan baru, salah satunya yaitu TikTok. Nah, pasti anak muda itu lebih mengarah kepada TikTok. Yang ingin saya tanyakan Pak,
bagaimana saran-saran dari Bapak untuk kami para generasi muda untuk tetap menanamkan rasa cinta bangsa, mengetahui bagaimana jati diri kita, yaitu mengetahui bagaimana sejarah Rimba Bujang, baik itu transmigrasi dan lain sebagainya, supaya kita juga bisa ikut menyimpan arsip. Dan ketika anak cucu kita nanti ingin mengetahui bahwa sejarah Rimba Bujang itu seperti apa, arsip yang akan ia temui itu semakin banyak gitu Pak. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak. Langsung aja Pak dijawab. Kalau ini agak sulit nggak ya? Nanti bisa dibantu teman-teman juga ya. Ya, ini karena kaitannya sama perkembangan zaman kali ya. Jadi memang perkembangan zaman saat ini luar biasa, teknologi gitu ya. Yang sekarang lagi ngetren, bisa seminggu lagi udah nggak ngetren lagi gitu. Jadi saya juga kurang tahu kalau ini gimana caranya untuk membangkitkan apa ya, rasa antusias generasi muda untuk mengetahui sejarahnya. Saya kurang tahu juga. Cuma barangkali ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya ya ini teman-teman ini bikin acara seperti ini, barangkali ini juga merupakan bagian dari itu. Kemudian sebenarnya kalau saya pikir nih yang punya tanggung jawab ke sana, pemerintah, lembaga adat itu sebenarnya punya tanggung jawab yang lebih besar untuk itu sebenarnya. Cuma saya sendiri belum pernah memang ngobrol-ngobrol sama lembaga adat segala macam. Nah itu belum pernah. Nah barangkali juga acara-acara kayak 17-an, kayak apa itu barangkali juga perlu juga sih dimasukin yang bisa dikaitkan sama sejarah. Barangkali misalnya semacam lomba cerdas cermat dan sebagainya, memasukkan salah satu apa ya, kita sangkutkan sama sejarah Rimba Bujang barangkali gitu ya. Tapi itu kalau kaitannya sama perkembangan teknologi sekarang, memang terus terang saya agak bingung juga karena agak susah dibendung sih. Misalnya yaitu sekarang yang lagi ngetren YouTube misalnya, besok seminggu lagi udah kalah sama TikTok misalnya. Ini saya agak bingung juga terus terang. Tapi ya ini saya pikir yang dilakukan teman-teman ini adalah salah satu bagian dari itu. Itu aja sih. Oke. Baik, mungkin bisa ditambah dari teman-teman. Dari Mas Basori, diam-diam aja dari tadi. Oh, boleh? Bentar ya Mas. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya cukup ketawa dengan analogi yang disampaikan moderator terhadap pentingnya sejarah yang dianalogikan terhadap orang tua. Kalau tidak punya akte, tidak bisa mengenal anaknya, begitu pun sebagainya. Anak tidak bisa mengenal orang tuanya. Saya cukup ketawa tapi sedikit tidak setuju. Karena gini, menurut saya hubungan anak dengan orang tua itu terkait naluri, bukan terkait surat atau apapun. Terima kasih. Sebelumnya, Pak Heru, kenalkan nama saya Iwan Fadil dari Muara Bungo. Saya terlambat datang. Mungkin yang akan saya tanyakan ini apa sudah dibahas atau belum, saya juga tidak tahu. Moga-moga belum, sehingga teman-teman juga bisa dapat merasakan apa yang disampaikan oleh Bapak nanti. Terkait wilayah Rimba Bujang dan masyarakatnya. Gini, ketika masyarakat transmigrasi dari Jawa dipindahkan ke sini, apakah Rimba Bujang itu wilayah yang kosong lalu dimasukkan transmigrasi, atau memang sudah ada masyarakatnya terlebih dahulu sebelum itu? Itu yang pertama. Lalu terkait yang diucapkan Pak Heru, bahasa transmigrasi lokal dengan transmigrasi pendatang tadi Pak ya, itu saya tidak mengerti transmigrasi lokal dengan transmigrasi pendatang. Bagi saya transmigrasi itu ya sudah tidak lokal. Ini sudah transmigrasi ditambah lokal. Jadi mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ori. Terima kasih. Boleh langsung dijawab aja Pak. Oh ya, terima kasih. Tadi yang pertama ini ya tentang Rimba Bujang, apakah dulu kosong ataukah tidak kosong lagi? Ya ini belum bisa dijadikan satu jawaban yang pasti sebenarnya. Cuma dari informasi yang saya dapatkan, dulunya adalah bekas PT namanya kalau nggak salah Alas atau apa ya, yang kalau nggak salah sih
penggergajiannya di Somel itu yang sekarang dikenal dengan Simpang Somel. Jadi saya lupa namanya PT apa, yang intinya dia itu menebangi kayu gitu untuk diekspor. Nah setelah itu bekas PT itulah yang dijadikan transmigran, kalau nggak salah seperti itu. Itu yang pertama, tapi itu ya, ini belum jawaban yang bisa dipastikan ya, nanti mungkin bisa dikejar lagi karena ya itu saya terus terang di YouTube ini memang saya bilang tadi masih ecek-ecek sebenarnya, datanya belum betul-betul lengkap gitu. Yang kedua tentang translokal, jadi memang peraturannya kalau dulu tuh transmigrasi itu 80% itu datangkan dari Jawa, yang 20% itu lokal, artinya yang dekat-dekat dengan daerah itu. Kemarin yang saya tanyakan yang dari unit 11 itu kalau dia ada datanya, yang 20% itu misalnya di daerah sekitaran Bungo termasuk Teluk Kuali itu, jadi ada 20% yang ke sana. Cuma itu sekarang udah pada dijual dan dibeli sama yang pendatang gitu. Nah kalau yang terbaru sekarang itu 50% misalnya seperti yang di Bungo itu di Muara Buat itu kalau sekarang kan trennya sedikit-sedikit ya, paling 100 kakak atau 50 kakak. Yang kemarin yang terakhir itu tahun 2007 kalau nggak salah itu 50 kakak, itu 25 kakak dari Jawa, 25 kakak dari warga Muara Buat sendiri gitu. Jadi seperti yang di Kalimantan sekarang juga seperti itu. Jadi 50% itu penduduk lokal, itu yang disebut translokal. Kemudian yang 50% dari Jawa. Cuma memang yang saya lihat ada translokal ini yang pesertanya bukan betul-betul dari penduduk lokal di situ, tapi ada juga penduduk translokal itu pesertanya adalah anak-anak transmigran. Misalnya gini, anak transmigran Rimba Bujang ikut tran di Muara Buat misalnya seperti itu. Nah, kalau itu barangkali masalah teknis, tapi seharusnya kalau menurut saya yang namanya transmigran lokal itu ya betul-betul warga lokal situ, harusnya gitu. Ya seperti itu yang mungkin bisa saya jawab. Jadi kira-kira transmigrasi lokal tadi yang sebelumnya dia sudah ditransmigrasi tapi berpindah tempat, ada yang seperti itu, kira-kira begitu. tapi harusnya tidak seperti itu. Harusnya warga lokal. Kalau yang di Muara Buat kemarin saya lihat memang asli orang Muara Buat. Orang Muara Buat. Jadi Muara Buat itu teman-teman yang belum tahu, Rantau Pandan masuk, nah itu Muara Buat. Itu warga dari Muara Buat sendiri, 25 kakak diikutkan di situ, terus yang 25 kakak lagi dari Jogja sama sekitarnya yang korban gempa. Cuma yaitu entah gimana ceritanya kok ada misalnya tram dari Muara Jambi, anak tram Muara Jambi ikut ke situ dan itu dianggap tram lokal. Nah, ini ya barangkali yang jadi masalah di situ. Tapi seharusnya setahu saya yang benar-benar memang warga lokal di situ gitu. Iya, kalau kita ngambil dari bahasa lokal tadi kan Pak. Iya betul. Kayak misal gini, ketika dulu Bungo dan Tebo masih dalam satu kabupaten, mungkin bisa dikatakan orang-orang Bungo orang lokal. Iya betul. Nah, gitu. Orang yang disebutnya orang transmigrasi kan gitu. Iya betul. Yang di 11 itu juga sebagian dari tanah tumbuh. Baik Pak, terima kasih. Udah jelas ya Bang? Udah ya? Mungkin saya lanjut lagi ke Mas Basorinya tadi, karena saya juga masih pengen Mas Basorinya memberikan sedikit argumen hari ini. Gimana? Boleh diisi sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini apa ya, bukan pertanyaan juga, sedikit pendapat ya. Dari teman-teman soal arsip tadi. Menurut saya kalau kita nggak bisa membuat arsip atau kita tidak mampu, kayak yang dilakukan oleh Pak Heru, Mas Heru, tugas kita atau seharusnya kita itu ya mempelajarinya atau sedikit mengetahui lah. Saya juga sedikit banyak sering gitu bercerita dengan bapak saya soal bagaimana dulu beliau merantau, terus mbah saya ikut transmigrasi gitu. Itu sedikit menambah wawasan saya soal transmigrasi dulu. Benar kata Mas Heru, jalan ini dulu apa di Bogojang itu dulu PT gitu, bahkan beliau masih kenal sama misalnya itu manajer PT-nya lah yang dulu buka jalan di lintas Jalan Pahlawan ini sampai tembus Somel gitu. Sekarang udah almarhum. Dan saya juga bercerita seberapa pentingnya transmigrasi itu, kenapa harus di sini gitu. Apakah ada
daerah tertentu yang cocok untuk transmigrasi seperti aliran sungai atau itu tidak daerah aman yang tidak konflik dengan warga lokal atau kayak gimana, itu seharusnya sih yang kita bisa lakukan yaitu belajar gitu atau mengetahui sedikit silsilah tentang daerah kita gitu. Kan selama ini yang kita tahu kan sejarah itu sejarah besar ya, kayak sejarah dunia, sejarah Indonesia, bahkan region kecil seperti Rimba Bujang kita nggak banyak tahu dan kebanyakan nggak mau tahu gitu. Makanya dengan forum seperti ini kita buat teman-teman untuk lebih antusiasme terhadap sejarah daerah kita sendiri gitu. Dari Mas Heru lah kita bisa belajar bahwa beliau adalah orang perantau, bukan anak transmigrasi seperti kita, bukan cucu transmigrasi seorang transmigran gitu. Tapi beliau kayaknya peduli dan ingin tahu. Tapi kita sendiri sebagai istilahnya itu puja kesuma ya di sini ya. Kita tuh nggak mau tahu gitu. Dan lebih banyak menggunakan tadi soal arsip media sosial hanya untuk hiburan gitu. Boleh hiburan, tapi kadarnya itu mungkin nggak sampai 100%. Bisa lah 80%, 20% untuk edukasi, apalagi edukasi tentang sejarah bagaimana daerah kita ini terbentuk gitu. Banyak kok yang bisa kita pelajari. Mungkin kalau kita Rimba Bujang terlalu luas, bisa dengan daerah kita lah, desa kita atau orang tua kita dulu bagaimana gitu. Mungkin dengan itu kita juga bisa menghargai dulu jerih payah orang tua kita, trust dulu dari mulai menebang pohon, mulai dari nanam padi nggak jadi berganti ubi, lalu berganti karet dan kemudian sawit, itu kan jenjang-jenjangnya kan ada gitu. Mungkin dengan itu kan kita bisa menghargai jerih payah leluhur kita atau orang tua kita gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kuswari. Mungkin diskusi kita udah panjang banget ya hari ini. Kami minta penutup dari Bapak Heru untuk diskusi kita hari ini. Ya, tapi sebelumnya saya tambahkan sedikit. Memang kalau saya bandingkan dengan transmigrasi yang lain, transmigrasi yang lain, memang Rimba Bujang saya kira agak spesial gitu. Jadi salah satunya juga melibatkan waktu itu mahasiswa UGM. Jadi saya kebetulan ada salah satu mantan peneliti mahasiswa UGM itu yang masuk yang komen ke kolom komentar di salah satu video saya, yang dia cerita bahwa dia pernah bertugas meneliti Rimba Bujang waktu itu, khususnya masalah pertanahannya itu di unit 7, dan saya disuruh buktikan untuk menyarikan namanya Pak Rusno, dan akhirnya saya temukan dan betul memang terhubung. Akhirnya Pak Rusno itu cerita bahwa memang waktu itu di awal transmigrasi UGM juga dilibatkan untuk penelitian apa sih nanti yang harus ditanam, pupuknya seperti apa dan sebagainya. Jadi memang Rimba Bujang saya pikir agak spesial. Jadi transmigrasi ini dipersiapkan betul-betul waktu itu, tidak seperti transmigrasi sekarang, yang kalau sekarang kan transmigrasi itu dikelola oleh daerah, jadi tidak pusat lagi sekarang. Tapi misalnya dari Jawa itu, misalnya dari Jogja itu nanti langsung kerjasama sama pemerintah lokal, misalnya Tebu gitu. Nah, dan di situ celakanya banyak yang jadi main di situ. Itu yang menjadi masalah. Nah, ketika zaman dulu itu memang langsung pusat dan dipersiapkan betul, diteliti betul apa nanti yang harus ditanam, pupuknya seperti apa, pembagiannya seperti apa gitu. Jadi saya memang nggak salut di Rimba Bujang, nggak spesial, jatahnya paling luas dan hampir nggak ada konflik di sini. Jadi ya saya salut ya, dan harapan saya sebagai penutup barangkali yaitu yang sejak awal saya sampaikan. Saya berharap sekali nanti ada satu tim atau siapalah yang bisa menyusun sejarah secara lengkap Rimba Bujang, yang bisa dibukukan secara betul-betul dalam bentuk buku dan juga dalam bentuk video. Karena ya itu tadi, kalau saya sendiri saya merasa nggak mampu karena peralatan misalnya di video itu di YouTube saya cuma pakai HP seperti ini, audionya jelek, pengambilan angle-nya nggak bagus karena memang bukan ahlinya gitu kan. Audionya juga pakai HP aja, jadi nggak bagus. Jadi saya berharap sih nanti ada satu tim, atau saya pikir sih harus satu tim karena agak sulit juga kalau sendiri, yang nanti harus bekerja sama dengan lembaga adat, dengan pemerintah untuk menyusun. Itu harapan saya, yang detail seperti yang banyak ditanyakan tadi. Dulunya itu dulu apakah kosong ataukah PT, kemudian tokoh-tokohnya siapa. Nah, itu saya pikir
penting. Jadi kalau sekarang kita bisa buat itu, insya Allah itu akan terpakai sampai kapanpun. Itu aja sih, dan saya pikir itu Mbak. Baik, terima kasih untuk Bapak Heru sudah menyempatkan diri menjadi pemantik kita hari ini. Banyak banget ilmu dan pengalaman beliau yang bisa kita petik, dan hal tersebut mudah-mudahan itu menumbuhkan rasa kesadaran kita terhadap di mana tempat kita berpijak gitu ya kan. Dan semoga setelah ini teman-teman udah mulai banyak-banyak nih membaca literasi tentang daerah kita sendiri dan bangga menjadi anak dari Rimba Bujang dan tidak canggung lagi menjawab hal-hal di mana Rimba Bujang itu berada gitu ya kan. Penutup dari saya, jika hilang pulihkan, jangan lupa abadikan agar kita tidak terlupakan. Saya tutup, selamat malam, sampai jumpa di Circle Lab berikutnya.